Selamat bertemu lagi dengan saya Dirbinmas Polda Jatim. Kali ini kita sedang berbincang dengan seseorang yang kita pilih sengaja jauh-jauh ke Tulung Agung. Dengan siapa dia? Podcast kita kali ini menghadirkan seorang Babin Kamtibmas yang berbeda dari Babin Kamtibmas yang lain. Beliau menyediakan sarana kontak untuk masyarakat yang akan berkomunikasi dengan Babin Kamtibmasnya. Kita saat ini sedang bersama Pak Aibda Oktavrian Widiantoro, Pak Babin Kamtibmas. Selamat siang, Madan. Dari Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung. Ya, apa kabar, Pak Babin? Alhamdulillah sehat, Komandan. Bagaimana? Kopinya laris atau Pak Babin memperkenalkan kopi dari mana? Tiba-tiba punya pikiran seperti itu. Awal ceritanya terbentuk Kopi Curhat Pak Ndan itu awalnya pada saat saya sambang ke desa binaan saya, ya kan. Banyak masyarakat itu yang pada saat saya ajak ngobrol itu selalu mengajak ke warung. Untuk apa? Untuk ngopi. Katanya biar enak, biar asik Pak ngobrolnya, kayak gitu, Komandan. Ngobrol tanpa kopi nggak asik. Nggak asik, gitu. Makanya itu. Jadi saya akhirnya punya pemikiran, kenapa setiap saya sambang ke desa terus ketemu dengan masyarakat kok selalu mengajak ke warung, kan kasihan juga, nanti kan juga yang kasihan siapa? Pak Babinnya kasihan gitu. Ya warga masyarakatnya. Jadi mereka yang undang kan, mereka pasti harus keluarkan biaya toh. Betul, di samping itu waktunya kan juga tersita kayak gitu, Komandan. Akhirnya dari situ terpikir, udahlah nggak usah cari warung, kapan kita mau ketemu masyarakat kita sudah ada kopinya. Betul sekali. Jadi setiap dimanapun berada kita bisa ngobrol dengan menikmati kopi sekaligus curhat di program saya Kopi Curhat Pak Ndan itu. Jadi programnya adalah Kopi Curhat Pak Ndan. Loh, luar biasa. Kenapa Pak Ndan? Kok bukan Pak Babin? Karena di desa binaan saya itu dari awal saya menjadi Babin Kamtibmas dipanggilnya itu Pak Ndan, bukan Pak Babin. Bukan Pak Babin, jadi terkenalnya Pak Ndan. Pak Ndan, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Asik, jadi sudah terkenal. Familiar. Udah mereknya Kopi Curhat Pak Ndan, berarti ya Pak Ndan yang ini. Gitu. Tapi Pak Ndan, bukan Pandan ya. Pak Ndan. Pak Ndan. Kalau Pandan itu kan buat masak itu Pak Ndan. Yang wangi itu. Siap. Tapi Pak Ndan juga wangi. Wangi, alhamdulillah. Sampai kemana-mana. Kalau nggak wangi nggak mungkin dicintai oleh masyarakat. Betul, dan saya tidak mungkin datang ke sini kalau tidak wangi. Betul. Ini suatu kehormatan buat saya bahwa Bapak Dirbinmas Polda Jatim jauh-jauh dari Surabaya datang ke Tulung Agung, tepatnya di Desa Rejosari untuk menemui saya. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Terima kasih saya diterima, nanti kita jalan-jalan di desanya. Siap. Ngomong-ngomong udah berapa lama jadi Babin? Dari mulai pertama itu bulan 10 tahun 2015, Bapak. Baik, luar biasa. Udah lebih dari 5 tahun ya? Ya, betul. Ya. 5 tahun lebih. Suka dukanya? Kalau suka dukanya itu kebanyakan banyak sukanya daripada dukanya. Karena sebagai seorang Babin Kamtibmas itu harus bisa berbaur dengan masyarakat, membuat masyarakat itu senang, jangan membuat masyarakat itu resah, terbebani. Iya. Babin datang resah. Ya apalagi ini kan. Tapi, Pandan datang, Pandan datang. Apalagi dengan membawa motor senyum Kopi Curhat Pak Ndan. Motor senyum Kopi Curhat Pak Ndan. Kan idenya itu kan tadi karena, aduh kalau saya datang ngobrol ke warung lagi, karena harus ada kopinya, harus ada minumannya. Akhirnya bikin lah ya. Betul. Nah, ide untuk menyulap motor jadi itu dari mana wangsitnya itu? Ya awalnya kan kita buka-buka media sosial, Komandan. Jadi ternyata ini cocok ini buat untuk inovasi sambang ke desa binaan seperti itu. Jadi dibuatlah kotak, nanti ada gambarnya ya, ada visualisasi kotak box ya di motornya Pandan.
Betul. Taruh. Ditulis siapa kotaknya tuh? Yang belakang Kopi Curhat Pak Dan, Dan yang samping Desa Rejosari, Desa Polsek Rejosari. Gondang. Jadi orang lihat itu, Nah, wah ini. Jadi punya identitas Ya, tersendiri. Tapi nggak ada anunya ya, celengannya nggak ada ya. Nggak ada, alhamdulillah selama ini free. Kita Oke, tidak memungut biaya. Luar biasa. Jadi Pak Babin atau Pak Dan datang, yuk langsung curhat aja, yuk langsung ngobrol aja, nggak usah mikir biayanya. Betul. Yang penting apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hal yang harus disampaikan oleh masyarakat kepada Pak Babin atau Pak Dan, sampaikan saja. Urusan Betul. kopi selesai. Itu sambil kerja sambil ibadah. Kerja sambil ibadah. Wah ini saya sering mengatakan, ayo kita bekerja itu seperti kita beribadah. Betul. Ya toh, ikhlas. Betul. Pertama, yang berikutnya tentu sepenuh hati kan. Nah, terus kopinya kopi apa dan cara nyeduhnya apa seperti barista atau ala kadarnya. Yang penting jadi kopi gitu. Kalau masalah penyeduhan, kita beli kopi instan, ya bubuk kopi itu nanti dikasih gula, terus dikasih air panas. Nah kebetulan di dalam box Kopi Curhat Pak Dan itu ada kompornya Komandan, sama panci untuk memasak air. Ada kompornya, Betul. ada pancinya, air juga tersedia. Betul. Jadi bukan menggunakan air dispenser gitu kan. Bukan. Jadi langsung air uap itu tapi mendidih. Bubuk biasa, bubuk kopi biasa, ya toh, kemudian diseduh langsung pakai air panas begitu. Nggak pakai teknik-teknik seperti seduhan barista gitu? Sementara tidak Komandan, karena kebanyakan masyarakat di desa binaan itu kan masyarakat yang suka dengan kopi-kopi yang alami. Tubruk begitu. Gitu. Oh, jadi memang servernya di situ tubruk ya. Betul. Jadi di dalam kota itu kita juga sediakan tikar. Bila mana ketemu dengan warga di sawah sambil gelar tikar ngopi di sawah. Mantap. Ada foto-fotonya toh? Ada nanti. Nanti kita gelar foto-fotonya juga toh di warung, di mana di lapangan, di sawah, di perempatan atau di pos ya toh? Siap. Di pos kamling, di rumah mana ya, di rumah warga. Siap, di tempat-tempat orang berkumpul, Pak Babin datang langsung ngopi aja. Ya, sambil mendengarkan permasalahan di desa seperti itu. Jadi dengan awalnya itu untuk sambang, mendengarkan permasalahan di desa, terus dengan beriringnya waktu itu bisa menjadi media untuk problem solving Komandan. Jadi permasalahan yang ada di desa antara masyarakat satu dengan satu, ada permasalahan kita bisa selesaikan di mediasi Kopi Curhat Pak Dan. Gitu aja ya. Iya. Jadi tidak perlu mohon izin ini, tidak perlu kita harus membawa ke rumah rembuk, cukup di situ aja situ kalau bisa. Untuk permasalahan yang kecil-kecil itu. Minum kopi dulu atau minum teh misalnya, bicarakan, ditengahi sama Pak Dan. Siap. Masalah selesai. Kalau tidak bisa diselesaikan di Kopi Curhat Pak Dan, baru kita bawa ke Omah Rembuk. Luar seperti biasa itu. ya. Di sisi lain Kopi Curhat Pak Dan itu kebetulan kegiatan itu juga kita upload di akun YouTube. Itu juga untuk bisa mengangkat perekonomian warga masyarakat Desa Rejosari. Apa yang diangkat? Contohnya ada pembuatan kerupuk. Kita buat. Nah, kita sambil pasarkan ke masyarakat luar. Bila mana ada yang membutuhkan kerupuk atau ingin beli kerupuk, datang ke Rejosari atau menghubungi nomor sesuai dengan di bawah yang ini itu. Misalnya gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali buat warga masyarakat. Oke. Apakah seluruh desa itu sudah kenal bahwa Pak Dan sekarang punya media sarana, punya kopi curhat keliling gitu, kopi curhat Pak Dan. Hampir 80% sudah kenal tahu semua. Ya toh. Betul. Jadi kalau ada Pak Dan sudah ngobrol sini dan gak usah bayar cerita-cerita. Siap. Apakah mesti Pak Dan datang nyeduh kopi kemudian sama-sama minum, apa mesti langsung ngobrol masalah? Ya awalnya kita kan ngobrol dulu, terus untuk menghangatkan suasana biar lebih enjoy dalam bercerita, terus sambil membuatkan kopi. Kan prosesnya memasak air dulu, jadi kan harus ada komunikasi. Gitu. Oh iya. Jadi tidak instan langsung jadi kayak gitu. Sambil nunggu panas toh. Siap. Ngobrol ke sana sini, ya. Nah, jangan-jangan mereka memang nggak ngopi, belum ngopi,
terus nunggu Pandan gitu. Kapan Pandan datangnya? Saya belum ngopi nih kan gitu. Bagaimana itu? Ya biasanya kalau gitu kan saya biasa meninggalkan nomor telepon di setiap warga masyarakat, gitu. bisa ngubungi, ada Pak saya punya masalah dengan curhat itu gimana. Nah gitu. ya udah saya datang seperti itu Komandan. Menarik juga ya, nomor Pak Babin sudah tersebar, dia tinggal ngubungin aja, Pandan saya mau curhat nih. Tapi kebanyakan kalau gitu itu biasanya masyarakat saya enggak mau membuatkan, malah dia yang menyuguhkan kopi kayak gitu ya. Nah, kan kita udah bawa ya. Kan mereka. Tapi ya namanya masyarakat. Mungkin mereka pengen betul sebagai tuan rumah mereka ini. Jadi karena dia merasa terbantu. Gitu. Sehari habis katakanlah habis berapa gelas gitu loh. Kalau itu tidak tentu Komandan. Ya sehari biasa kadang 5 sampai 10 gelas kayak gitu. Nah gitu, tergantung berapa banyak yang kita temui itu. Betul. Nah gitu. Kemudian curhat-curhatan pasti banyak. Betul, gitu, ditampung toh. Iya. Ya nanti silakan Pak Andan ditampung, dilaporkan ke pimpinan, dilaporkan lewat aplikasinya, BOS versi 2 juga langsung diselesaikan di tempat kalau bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan ya diselesaikan di Omah Rembug di desanya. Kemudian dengan adanya kopi curhat ini terjadi perubahan nggak sama masyarakat? Misalnya dari sisi banyaknya masalah, kok sekarang berkurang, kemudian tingkat kesadarannya mereka terhadap pencegahan gangguan Kamtibmas misalnya gitu, gimana? Banyak sekali pengaruhnya Komandan. Banyak ya? Banyak, betul. Jadi yang awalnya kita itu tidak tahu permasalahan yang ada di desa, kita jadi tahu. Nah dengan adanya kita tahu, kita bisa memberikan saran agar permasalahan itu bisa segera teratasi. Contohnya seperti gitu itu. Ya. Baik. Apakah mesti Pak Babin aktivitas identik dengan kopi? Kan mungkin ada juga yang tidak harus pakai kopi itu. Iya. Memang boxnya nempel di situ. Tapi kan ada kegiatan yang tidak harus curhat kan gitu. Betul. Kegiatan lain. Gimana? Gitu. Ya biasanya kalau kegiatan di desa itu ada acara selamatan atau kenduri kayak gitu loh. Nah itu karena kita itu sudah dikenal oleh warga masyarakat, kadang ditelepon, Pak ini ada rezeki selamatan datang. Kayak gitu. Gitu. Jadi ya kita ya sambil bawa motor kopi curhat tapi ya tetap diundang tapi ya kita tidak harus menyediakan kopi karena di situ sudah ada apa istilahnya makanan, nanti kan nggak enak masa disediakan kita bawa sendiri kayak gitu. Terus kalau undangan gitu orang misalnya kawinan atau hajatan apa, mungkin ada panggung, Pandan naik panggung enggak? Kalau itu sudah apa ya, ditonjok, istilah bahasanya ditonjok, langsung dikasihkan gitu, ya. Ayo naik panggung. Ayo Pak Dan. Nyanyi atau apa? Gitu. Aduh. Ya wajib bisa ya. Betul. Babin Kamtibmas jadi, itu. Penyajian, mohon izin Komandan. Jadi penyajian sebelum saya nyanyi itu biasanya saya memberikan candaan sedikit biar masyarakat itu lebih akrab dengan kita. Dulu ya. Betul. Sekaligus kita memberikan himbauan tentang Kamtibmas. Baru kita memberikan hiburan. Seperti itu. Iya. Untuk itu kan gitu. Habis ngomong dia kan jaga ketertiban selama pesta ya toh. Ingat jamnya misalkan parkirnya terutama juga ditata ini. Betul. Untuk itu kan gitu. Untuk memeriahkan suasana. Mohon izin ngomong-ngomong kopi curhat ini kopinya ini kopi belum curhat diminum ini. Oh iya terima kasih. Ini kopi curhatnya Pak Babin, kopinya Pandan ini. Ya. Mantap. Masalahnya lupa. Karena apa? Sudah ada kopinya. Jadi Pandan datang curhat, boro-boro curhat, udah lupa masalahnya. Tapi mungkin curhat yang lain ada ya. Tidak harus bermasalah toh. Mungkin menyampaikan informasi, Pak di sini ada ini ada itu. Betul. Jadi selain curhat itu kita selain menampung curhatan dari masyarakat, kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Misalnya kalau kemarin itu sebelum Lebaran kan ada acara mudik, kita memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya 3 pilar RT RW agar mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar kalau mudik itu memberitahu minimal Babin lah biar kita itu bisa ngobrol
ngontrol tempat yang ditinggal. Ngomong-ngomong, Pak Andan ini asli Rejosari atau dari kampung mana, desa mana? Kalau aslinya itu saya dekat Komandan, masih kecamatan Gondang, desanya aslinya Dukuh. Kalau sementara saya domisili mohon izin di Desa Tiudan, itu perumahannya di sana itu. Oh gitu ya. Dekat. Iya. Jadi kalau dari rumah sampai desa binaan itu tidak ada 10 menit sudah. Tidak 10 menit. Jadi kapanpun masyarakat manggil, Pandan berangkat. Siap. Gitu. 24 jam. 24 jam. Motornya siaga terus berarti. Pernah Siap. di tengah jalan mogok apa rantainya apa gitu atau Siap, ada kendala. Betul Komandan. Jadi kita itu harus selalu standby untuk masyarakat. Jadi peralatan kita, sarana prasarana kita dirawat terus karena harus siaga. Siap. Kapan saja masyarakat panggil, jangan sampai menjadi kendala karena mogok. Gitu. Betul. Luar biasa Pandan. Pandan ini sebuah inovasi yang bisa ditiru oleh banyak pandan-pandan yang lain, para Babin Kamtibmas yang lain untuk melayani dan membimbing masyarakatnya. Nah, dengan kopi yang diseduh sendiri, nggak usah lagi punya pikiran wah siapa yang bayar. Betul. Gitu. Masyarakat udah langsung curhat saja. Bahkan dengan kopi yang disajikan oleh Pandan itu masyarakat semakin merasa dekat. Akhirnya apa? Percaya dan udah cerita aja dia. Betul. Banyak hal ya. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong selama menjalankan Pandan curhat Pandan ini apa cerita yang paling yang paling menonjol lah gitu, yang paling diingat, entah ngeselin atau mungkin yang mengasihkan, apa yang paling berkesan ataupun bagaimana menurut Pandan selama curhat ini? Kalau pengalaman selama adanya kopi curhat Pak Andan itu yang paling berkesan itu ya kita itu bisa mendengarkan kelah kesuh masyarakat. Mendengarkan kelah kesuh. Keluh kesah masyarakat. Itu. Jadi awalnya yang mereka itu mau cerita permasalahannya itu awalnya malu atau tidak berani. Dengan adanya kopi curhat itu mereka jadi berani. Jadi sambil kita ngopi dia tidak terasa akhirnya dia menceritakan permasalahannya seperti itu. Gapnya itu jadi semakin ya ada seperti ada ikatan ada kayak gitu, jembatan. Ada ikatan. Betul. Kok aku disediain kopi ya? Iya. Kok jadi kan masyarakat jadi nggak sungkan sama kita. Sungkan. Ini terobosan yang menjadi kekuatan kenapa kami harus datang kemari langsung menggali apa sih sebetulnya kopi curhat Pak Andan itu. Rupanya memang betul dengan inovasi seorang Babin Kamtibmas menyediakan sarana semacam kopi tanda petik gratis adalah untuk membuat suasana antara Babin dan masyarakatnya itu semakin dekat. Suasana keakraban, suasana saling percaya sehingga Betul. mereka nyaman dan akhirnya keluar isi hatinya. Itu curhatnya di situ. Kalau udah keluar isi hatinya berarti kan kejujurannya yang keluar dan akhirnya Babin bisa tahu apa masalah sebenarnya. Betul. Karena kan kadang-kadang mohon maaf ya Pak Babin, kalau kita datang ke masyarakat atau kemana, gimana Pak situasi aman dan langsung padahal kan tidak seaman itu. Mungkin Betul. ada yang kurang di dapur, mungkin ada yang sedang kemahalan, ada yang sedang langka, ada yang sedang kesusahan dan sebagainya. Tapi karena bingung mereka enggak, aduh kalau saya jujur gimana? Ya toh enggak jujur gimana? Nah, tapi dengan adanya kopi curhat ini, curhatnya benar-benar jadi gitu loh. Curhatnya benar-benar terlaksana karena apa? Hubungannya sudah didekatkan, dilancarkan dengan kopi tadi. Apakah harus kopi yang disajikan? Mungkin ada teh, susu atau wedang atau apa? Untuk sementara ini dalam penyajian saya cuma
kopi komandan. Sementara kopi. Sementara Ada kopi. mau pengembangan pasar, pengembangan Pak. Mungkin ya ke depan kita akan juga teh atau jahe kayak ya, gitu komandan. mungkin ada yang tidak suka Betul. kopi, Karena ada kan mungkin kena biasanya, asam. Betul, ada yang wanita, ibu-ibu kan ya enggak mungkin enggak ngopi kayak gitu. Atau Mungkin jamu teh. Bu, gitu ini beras kencur, kunir asam. Tapi kalau misalnya susu nanti repot komandan. Kalau susu biasanya kan dingin. Apakah harus bawa kulkas di belakang? Ya mana tahu gitu kan. Ya itu akan lahir dengan sendirinya. Betul, Yang dengan penting seiringnya waktu nanti kan kita Iya. tahu apa yang diinginkan oleh dibutuhkan masyarakat. Ini saja sudah alhamdulillah. Alhamdulillah komandan. Oke, untuk supplier gitu atau untuk modalnya, ya itu Pak Babin dari mana itu? Modalnya untuk awal pembuatan kopi curhat itu boxnya itu komandan, alhamdulillah saya punya temen, saya kan istilahnya sambat, saya butuh kayu untuk membuat box apa? Saya ceritakan niat saya, akhirnya alhamdulillah mau saya bayar, tidak mau komandan. Mungkin karena sifatnya kan sosial itu. Terus saya ke tukang kayu juga, alhamdulillah juga tidak mau dibayar komandan. Betul. Oh, itu hebat. Mereka semua punya andil ya. Betul. Punya andil, dan mereka kalau melihat Pandan berjalan, mereka punya itu. Iya, betul. Ikut, berarti partisipasinya juga. Betul. Cuma kita modalnya hanya beli kopi sama gulanya aja komandan. Gak mahal toh? Tidak komandan. Nah, bisa disisihkan dari dukungan operasional yang siap komandan. Betul. Luar biasa. Jam tayang di desanya sampai jam berapa? 24 jam kah Pak Babin, atau aduh maaf saya hanya sampai jam sekian? Kalau jam tayang kita itu hampir 24 jam. Dalam arti 24 jam kalau saya hampir setiap hari kan di desa komandan. Jadi kalau siang tidak bisa, malam saya ke desa. Nanti sampai jam 2 baru pulang. Kalau terus-terusan di desa kan besoknya akan kerja juga ngantor gitu loh komandan. Baik. Tapi paling tidak Pandan ini tidak pernah lepas dari desanya. Betul gitu. Dipanggil set datang. Kalau mau ke kantor dulu atau kerjaan yang lain pamit dulu. Pamit siap. Gitu. Berapa jumlah jiwa di desa itu? Jumlah di Desa Rejosari itu hampir 1.900 jiwa. Betul. Biasanya masalah apa sih yang dicurhatkan? Umumnya ini pernah terjadi dicurhatkan, pindah ke sana, curhatnya soal kurang lebih itu lagi. Mungkin beda orang tuh, tapi curhatnya hampir sama. Apa yang paling tinggi kalau di list gitu kan sama Pak Endan itu, curhatan pertama, kedua, tiga. Nah, mana yang paling sering gitu muncul curhatnya itu? Kalau tentang curhatan apa, itu biasanya kan terkait kenakalan remaja, contohnya anaknya pulang malam. Anak pulang malam. Itu kemana bisa kalau pulang malam? Biasanya ya ngopi, nongkrong sama temen-temennya kayak gitu. Itu ngopi sini aja sama Pandan yang gitu. Yang ditakutkan dari masyarakat itu salah pergaulan komandan. Salah pergaulan. Betul, salah pergaulan. Akhirnya kan nanti apalagi sekarang itu pergaulan kan luas. Ada handphone itu komandan. Jadi awalnya yang dulu-dulu itu cuma sama teman-teman sekitar, sekarang kan luas, bisa bahkan luar kota juga. Dari mulai mohon maaf ada judi online. Betul komandan. Ya, atau sampai dengan tindakan kekerasan gara-gara pengaruh dari media sosial. Betul. Yaitu seks bebas, narkoba segala rupa itu kan memang ditakutnya itu salah pergaulan. Jadi seperti itu yang menjadi isu utama curhatan dari warga masyarakat. Nah, itu kan dia mencurhatkan anaknya. Lah bapak-bapaknya, ibu-ibunya, apa mereka nggak kenakalan orang tua? Kalau itu mungkin dia tidak berani curhat, hanya anaknya aja yang dicurhatkan. Itu ya khawatir gitu. Betul. Mereka sudah merasa wah ini bahaya juga ini kalau misalnya dibiarkan gitu kan. Nah, mungkin pernah ngumpulin anak-anak muda enggak? Adik-adik ayo kumpul sama Pak Dan nih, ngopi kayak apa kayak, atau nge-game di sini sama Pak Dan gitu. Kalau ngumpulin anak-anak muda pernah komandan. Apalagi di Desa Rejosari itu kan mayoritas ada beberapa yang ikut perguruan pencak silat itu komandan. Nah, itu kan sangat rawan sekali kalau kita tidak terjun atau langsung kita merangkul semua anak-anak muda atau yang mengikuti perguruan itu. Jadi kita
kumpulkan, sekali-kali kita ajak ngopi bareng, kita berikan himbauan agar selalu menjaga ketertiban, keamanan, khususnya di Desa Rejosari. Mereka mau ikut? Alhamdulillah selama ini dia ikut, nurut sama saya. Dalam arti nurut itu kalau saya kasih himbauan dia nurut. Atau karena Pak Andan ini juga punya sabuk tertinggi di situ. Jadi wah, dulu awalnya gini Komandan. Tingkat ini terbentuknya gitu kan. Saya akun YouTube itu. Nah, itu kan tujuannya untuk merangkul dari anak-anak yang mengikut perguruan itu. Jadi istilahnya yang tertua saya ajak main untuk bikin video YouTube. Tapi karena kesibukan masing-masing, akhirnya dia itu ya enggak bisa ikut sampai sekarang kayak gitu. Begitu. Dulu awalnya bentuk YouTube itu seperti itu. Tapi anak-anak ini, pemuda-pemuda ini, bagaimanapun mereka tetap menghormati, ada Pak Andan di situ ya, ngikutin arahan Pak Andan dan sebagainya. Jangan sampai mereka terjerumus seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang tuanya. Betul. Pernah ada kasus apa narkoba di desa itu atau ya, kalau semacam itulah di sana? Ada Komandan, kasus-kasus narkoba itu ada. Cuma kan kita untuk pengawasan terkait narkoba itu kan banyak kesulitan Komandan. Dalam arti kan bisanya kita itu hanya memberikan edukasi, himbauan, tapi kalau dia itu sudah bergaul dengan teman-temannya di luar sana, apalagi dengan perkembangan media sosial, kita kan kesulitan dalam pengawasan secara 100%-nya itu. Ada apa rencana Pak Andan untuk memperkecil ya toh terjadinya gangguan nyata seperti ini? Mungkin melibatkan orang tua menjadi melalui program awasi anak kita. Kalau kita kan ada program Patria. Patria itu kita pantau dan awasi putra-putri Anda. Pulang jam berapa, kok belum pulang jam segini, kemana dia? Ya toh. Yeah. Nah, kalau bisa mungkin Pak Andan bisa mengajak para orang tua untuk sama-sama ngawasi. Karena kalau Pak Andan sendiri mungkin keteteran juga tuh. Ya tentunya karena bagi saya itu warga masyarakat binaan saya itu sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri Komandan. Jadi secara tidak langsung saya juga bertanggung jawab dengan warga masyarakat itu. Jadi ya tetap yang pertama saya berikan himbauan kepada masyarakat agar selalu memberikan pengawasan kepada putra-putrinya, ya kan. Kalau kurang dalam arti diberikan dikasih tahu sama orang tuanya ndak nurut, nanti saya yang ngasih tahu atau menghimbau anak tersebut. Oke, tadi jadi Babin sejak 2015. 15 Komandan. Apakah di desa itu terus atau di desa yang lain? Ini Rejosari ini selama 2015 itu menetap di desa Rejosari. Ada keinginan pindah desa, bosan saya gitu kan? Atau udah karena ini udah kayak keluarga sendiri, saya di sini aja, dapat berkahnya di sini, bagaimana? Ya kalau bisa saya mohon tetap di desa Rejosari. Itu saja. Siap. Biar karena bagi saya kalau di desa Rejosari itu kalau disuruh milih angka 1 sampai 10, saya pilih nomor 2 Komandan. Gitu ya? Iya, karena nggak ada duanya di Rejosari. Gitu ya. Siap. Tetap di Rejosari. Siap, dan mudah-mudahan Pak Andan bisa terus menemukan solusi bagi setiap masalah-masalah yang masyarakat bukan ya. Ada nggak satu masalah yang ya istilahnya yang sampai sekarang gitu belum tuntas tapi yang membuat Pak Andan gelisah, yang rawan kalau misalnya ini tidak diselesaikan gitu? Apa kira-kira selain tadi yang kenakalan remaja itu kan terus-terusan kita kawal ya. Betul. Apa kira-kira masalah yang menurut Pak Andan harus menjadi perhatian tersendiri selain yang pemuda tadi? Kalau masalah yang menjadi perhatian khusus sampai saat ini saya rasa belum ada kemarin. Ya cuma kenakalan remaja terutama salah pergaulan seperti narkoba atau
apa itu seksual yang Ya, bebas itu pokoknya kayak gitu. pergaulan bebas, kenakalan remaja dan sebagainya, Nah, seperti itu menjadi perhatian utama saat ini ya. Untuk sembako ataupun masalah ekonomi, apakah sama seperti daerah lain ngikutin? Kalau Misalnya masalah- ada kadang-kadang ada langka salah satu bahan pokok misalnya atau gas sulit didapat, atau mungkin di sana warganya apa, petani atau apa, mungkin ada masalah dengan pupuk atau apa? mayoritas untuk warga Desa Rejosari itu juga petani. Nah, di dalam petani itu kan dibentuk suatu kelompok tani namanya Gapoktan. Gapok. Ya. Jadi setiap permasalahan khususnya pertanian nanti dimusyawarahkan oleh Gapoktan tersebut, Komandan. Gitu. Betul. Baik. Di sana ada polisi RW. Ada, Komandan. Ada. Nah, Siap. dengan adanya polisi RW, Pandan banyak terbantu sebetulnya, teman. Karena Betul. fokus untuk Pandan ke sini, ya di sana ada polisi RW, Betul. ada tambah-tambahannya. Itu gimana menurut Pandan? Lu lebih terasa seperti itu? Ada semacam backup gitu? Yang jelas dengan adanya terbentuknya polisi RW itu tugas Babin Kamtipmas sedikit terbantu, Komandan. Terbantu. Ya, karena Ya. pada saat Babin Kamtipmas tidak ada di desa, ada kegiatan lain, bisa di backup oleh polisi RW. Begitu juga sebaliknya. Nah, Kayak gitu, Komandan. gitu ya. Siap. Oke, ada berapa polisi RW di sana? Ada 2 personel untuk polisi RW 2 personil di Siap. sana ya. di Dan Desa Rejosari. yang mereka dari fungsi mana saja? Untuk polisi RW dari fungsi Sabara di Polres Tulungagung, diambilkan dari Polres Dari Tulungagung. Samapta ya, di Samapta. Tulungagung. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Mereka juga tentunya menyesuaikan dengan ritmenya yang sudah Pak Andan lakukan di sana mungkin. Oh, Betul. Jadi kita begini, tetap begini. koordinasi, Komandan. Koordinasi ya. Ya. Atau mereka meniru juga suatu saat meniru juga sama kopi kelilingnya ala Pak Andan ini. Bisa jadi toh. Bisa jadi, Bisa Komandan. jadi yang lain ya. Karena itu merupakan suatu kegiatan yang positif, terutama untuk warga masyarakat. Ya, yang penting bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Betul sekali. masyarakat. Wah, luar biasa. Nah, di kopi curhat itu, mohon izin, saya menambahkan tulisan itu sesuai dengan slogannya Pak Dirbin, Mas. Hadir, berbuat, dan bermanfaat. Betul. Oh, slogan kopi Pak Andan itu Ada luar di biasa. box kopinya itu ada. Iya, boleh tambahkan barokah. Ya, itu kalau minum masalah bisa diselesaikan karena dibicarakan. Siap. Ya, karena memang masalah itu harus dibicarakan. Ya, itu Betul, mungkin betul. salah paham karena nggak saling bicara. Betul. Dengan adanya kopi, akhirnya terbuka. Siap. Ya, oh ternyata Bapak tuh nggak begitu maksudnya, tapi begini. Akhirnya rukun kembali. Betul, Komandan. Iya, luar biasa. Oke. Jadi dengan adanya kopi curhat itu selain mendapat dukungan dari masyarakat juga mendapat apresiasi dari pimpinan juga, Komandan. Ya, Ya, ada kemarin penghargaan apa kemarin? betul dapat penghargaan dari Kapolres Tulungagung Dari Pak dan Kapolres dari Tulungagung. Bapak Kapolda Jawa Timur. Dari Pak Kapolda Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan. Siap. Alhamdulillah. Sekarang saya akan mendorong Pak Andan ini juga menjadi kandidat untuk mendapatkan salah satu penghargaan tingkat nasional. Ada namanya Amin. lomba penilaian Babin dengan kinerja terbaik. Nah, kandidat dari Jawa Timur salah satunya adalah Pak Andan ini. Terima kasih, Karena Komandan. Suatu saya kehormatan bagi iya, saya. karena saya nilai apa yang diperbuat merupakan suatu solusi. Apa yang diperbuat juga merupakan suatu inovasi atas permasalahan yang muncul atau mempermudah pekerjaannya. Betul. Gitu. Jadi untuk kopi curhat Pak Andan itu tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari masyarakat dan rekan-rekan, Komandan. Gitu ya. Betul. Nah, Jadi tidak ada gunanya kopi curhat Pak Andan kalau tidak didukung dengan warga masyarakat. begitu Pak Andan bikin, tadi masyarakat mendukung, seneng, ya atau karena tinggal manggil datang, bukan masalah kopinya, tapi suasananya mungkin mereka dapatkan. Betul, Komandan. Rekan-rekan Babin sendiri bagaimana ketika tahu ada, wah ini aneh-aneh ini, bikin-bikin Ya kayak gini. awalnya ya seperti apa ya, Komandan, di olok-olok gitu. Oh. Wah,
dodolan ini bahasa Jawa Komandan. Dodolan kopi. Kita butuhnya akeh no. Padahal itu kan kita nggak jualan Komandan. Iya dikira jualan. Ya, kita sebagai jembatan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Itu ya. Betul. Kita yakinkan enggak kok, kita enggak jualan. Akhirnya mereka teman-teman, terutama teman-teman Babin, akhirnya ikut mendukung juga program ini. Saya juga pertama kali lihat, wah ini keren ini. Kasih cap binmasnya, kasih cap Siap. polsek mana ini. Wah begitu di ini, rupanya itu boxnya juga partisipasi masyarakat. Betul Komandan. Ya toh, kayunya terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi untuk Pak Endan ini ya. Ini Betul. sama-sama kalau dapat pahala insya Allah dapat pahala semua, dapat Amin. manfaat semua. Nah partisipasi masyarakat itulah yang dicari. Betul. Jadi dengan adanya partisipasi dari warga masyarakat, berarti masyarakat itu percaya dengan polisi. Betul. Malam hari juga keliling toh? Siap. Oke. Ronda ada malam gimana ronda malam? Di channel YouTube saya ada waktu malam ya? hari juga ada. Oke. Ronda malam gimana ronda malam? Di nyambangin pos-pos kamling dengan Siap. itu juga kan semakin malam semakin seru tuh kopinya. Seru. Menghangatkan suasana. Menghangatkan suasana ya. Ya. Jadi Babin Kamtipmas itu kalau malam bisa menjadi penerang juga. Penerang di hatinya masyarakat. Oke. Jadi semakin malam seharusnya kopinya semakin ngepas di situ. Menghangatkan suasana. Terus istirahatnya kapan? Ya istirahatnya ya apa ya, kalau ketemu sama masyarakat itu rasa capek itu hilang Komandan. Hilang ya? Betul. Oke. Dan itu emang benar-benar nyata saya rasakan. Gitu. Terus keluarga pergi terus. Kalau keluarga ya kita keluarnya kalau anak istri sudah tidur Komandan. Jadi karena kita terbiasa tidur malam ya. Di rumah kan kalau nggak ada temennya akhirnya kita keluar ke desa sambil komunikasi, ngecek situasi desa. Nggak harus kan pulang anak sudah tidur. Ya. Pergi anak belum bangun. Ya, nggak tahu. Jadi kita harus bisa mengatur jadwal agar di keluarga kita tetap harmonis, di masyarakat juga tetap. Ini yang berat ilmunya. Jadi harus pintar-pintar ngatur waktu Komandan. Pintar-pintar ngatur waktu. Karena kalau kita bisa mengayomi dan menjadi mitra, menjadi bagian dari masyarakat, masa di keluarga sendiri kita tidak bisa. Dan pasti tentunya keluarganya yang punya jiwa besar. Betul. Karena sang bapak, sang suami adalah seorang babin yang mana tiap detik, tiap saat harus mau dipanggil oleh masyarakat kalau dibutuhkan. Dan memang kewajibannya harus turun ke desa atau ke kelurahan binaannya dan meninggalkan mungkin waktu-waktu berkualitas untuk keluarganya. Betul. Memilih ke desanya. Keuntungan saya jadi Babin Kamtipmas Desa Rejosari itu kan tidak jauh dari rumah Komandan. Jadi sewaktu-waktu itu dibutuhkan selalu siap. Gitu. Enak ya, jadi kalau ngaturnya paling tidak di bawah 1 jam itu jarak itu enak ya. Enak. Kalau udah di atas 1 jam cuma agak berat juga ya. Enggak ada 10 menit Komandan dari desa 10 menit ya. Betul. Okay. Nah, di tempat tinggalnya sendiri ya ada babin yang lain toh. Ada babin yang jadi ya sudah tinggalkan keluarganya jadi apa namanya Pak Babin yang lain aku tak kesini. Nah, patroli silang. Jadi antar babin ada saling sesama babin jangan saling mendahului. Harus bisa koordinasi gitu ya. Siap. Nah, selain nyeduh kopi ataupun mendengarkan kan modalnya kan cuma 2, 3 sih sebetulnya. Jadi Pak Endan itu 1 waktu yang tersedia untuk masyarakat. Yang kedua kopi yang menjadi sarana. Dan modal yang ketiga adalah Pak Endan sabar dengerin. Kan orang curhat itu berarti hatinya terbuka. Kata orang bijak, di mana ada hati yang terbuka harus ada telinga yang terbuka. Nah Pak Endan ini memainkan perannya dengan membuka telinganya, dengan sabar mendengar. Itu nggak mudah loh. Ya Pak Endan itu ketika orang ngobrol gini-gini dengerin gitu.
Ya, resiko jadi Babin Kamtibmas itu harus seperti itu, Komandan. Harus mendengar ya, Iya. harus mau mendengarkan Betul. isi hati masyarakat. Harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat juga. Iya. Gitu. Itu belajarnya di mana? Kalau itu belajarnya enggak ada tempat kursus itu. Karena yang penting kita itu kerja ikhlas, Tinggi. diiringi dengan niat ibadah, insya Allah pasti bisa. bisa ketemu aja ilmunya. Iya. Berarti ilmunya sambil jalan ya. Sambil jalan. Ya karena saya nggak merasa mengajari gitu loh. Cara mendengarkan gitu. Yang saya ajarkan mungkin yang saya latih dan lembaga latih itu cara berbicara. Tapi cara mendengarkan tuh nggak ada latihan. Iya, betul. Rupanya Pandan ngajarin kita semua hari ini bahwa rupanya menjadi seorang Babin Kamtibmas itu tidak hanya harus bisa berbicara, tapi yang utama harus bisa juga mendengarkan suara masyarakat dan menjadi penengah di saat ada permasalahan, di desa. Jadi mediator. Betul. Dan Komandan. pada dasarnya Babin adalah seorang problem solver. Ya, pemecah masalah warga sebelum masalah menjadi besar. Luar biasa. Kita hari ini belajar banyak ya dari seorang Pak Endan dari Tulungagung yang terkenal dengan kopi curhatnya. Ya, kira-kira mungkin ada pesan, ada sesuatu yang bisa disampaikan oleh Pak Endan kepada rekan-rekan Babin yang lain atau mungkin boleh juga kepada masyarakat. Silakan. Baik. Saya Babin Kamtibmas Desa Rejosari berpesan kepada masyarakat khususnya Desa Rejosari. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh warga masyarakat Desa Rejosari, dan mari kita sama-sama menjaga keamanan Desa Rejosari, membangun Desa Rejosari supaya menjadi lebih baik lagi. Itu Komandan. Sedikit Luar aja. biasa. Kepada para Babin mungkin rekan-rekan Babin apa tips atau pesan? Untuk pesan para Babin Kamtibmas, mari kita bekerja secara ikhlas dengan diiringi ibadah. Semoga kerja kita menjadi barokah dan bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa. Bekerja seperti ibadah, harus ikhlas. Betul, ya, Mas. melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Luar Siap. biasa Pak Babin, Pak Endan. Ya. Pemirsa, Aibda Oktavrian Widdiantoro, seorang Babin Kamtibmas dari Desa Rejosari, Kecamatan Gondang Tulungagung, telah menggugah kita dengan idenya untuk menghaluskan atau mendekatkan hubungan antara polisi dengan masyarakatnya melalui sarana kopi keliling yang disediakan oleh Pak Endan itu sendiri. Tujuannya itu tadi, setelah terjadi kedekatan dan saling percaya, maka masyarakat juga mudah untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya, permasalahannya, semua bisa disampaikan ke Pak Babin Kamtibmas. Dan seorang Babin Kamtibmas itu juga mendengarkan, ya itu suatu kemampuan yang sangat jarang dan harus dilatih oleh diri sendiri, mendengarkan. Siap. Dan menjadi pemecah masalah di sana. Ini ilmu yang bisa kita dapatkan dari seorang Aibda Oktavrian Widdiantoro. Sekali lagi terima kasih. Siap, Dan teruskan bertugas ya, teruskan pengabdiannya, ide-idenya, inovasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Siap, seperti Komandan. slogan kita, hadir, berbuat dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Siap. Pak Babin, Pak Endan. Siap, Oke. Komandan. Menjadi seorang Babin Kamtibmas rupanya bukan hanya sekedar bekerja secara rutin, tetapi pengabdian dan keterpanggilan dalam tugas disertai dengan inovasi dan landasan keikhlasan. Itu yang rupanya bisa menjadikan seorang Babin betah di sebuah desa dan berhasil untuk
bermanfaat bagi masyarakatnya. Saya Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jatim 813. Sampai ketemu lagi.